Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Erlinda, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Banda Aceh. Pada video kali ini, koneksi antar materi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Budaya sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk lingkungan belajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan murid. Salah satu pendekatan yang semakin diperhatikan dalam pendidikan adalah penerapan budaya positif. Sebagai seorang pendidik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Untuk menjalankan budaya positif tersebut harus melalui konsep-konsep sebagai berikut. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri murid tanpa adanya paksaan, hukuman, atau hadiah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kontrol manusia. Ada 5 posisi kontrol manusia. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Kita sebagai seorang guru dalam menciptakan budaya positif yang paling tepat adalah menjadi seorang manajer. Posisi sebagai manajer, guru bertindak sebagai mentor. Pada posisi ini, guru bersama-sama dengan murid melakukan sesuatu, dan pada posisi ini guru memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan mendukung murid agar bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapinya. Pada posisi inilah guru bisa menjadikan muridnya pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebijakan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat yang dibuat secara bersama-sama antara guru dengan seluruh murid. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Segitiga restitusi. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, dan yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak yang nantinya akan menggeser dari identitas orang yang gagal karena melakukan kesalahan ke arah identitas orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengali tujuan dari setiap tindakan. Guru akan lebih mengenali, mengakui kebutuhan murid. Menanyakan keyakinan. Pada menanyakan keyakinan, memunculkan motivasi intrinsik pada murid dengan memberikan murid pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Langkah ini menghindari menghakimi murid. Keterkaitan antar materi antara budaya positif dengan materi sebelumnya adalah, menurut filosofi Kiai Hajar Dewantara, sangatlah penting bagi guru untuk menuntun murid agar mencapai kemerdekaan. Melalui segitiga restitusi, sangatlah memungkinkan untuk menuntun murid dalam memahami kesalahan mereka dan mencari solusi. Keterkaitan nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak memiliki 5 nilai, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, kolaborasi, reflektif, dan inovatif.
Dalam nilai ini, guru menginspirasi dan memfasilitasi pembelajaran pada murid. Dengan disiplin positif dan posisi kontrol restitusi, membantu membangun hubungan yang positif dengan murid. Kemudian, keterkaitan dengan visi guru penggerak untuk mewujudkan dan menciptakan perubahan positif agar menjadi sekolah yang nyaman, aman, dan berpusat pada murid sesuai dengan filosofi Kiai Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep inti dari modul 1.4, yaitu budaya positif, dan pemahaman ini akan saya terapkan di lingkungan sekolah dan akan saya bagikan kepada rekan guru lainnya. Hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah saat saya memahami semua konsep budaya positif, ternyata sangat mempengaruhi kesejahteraan mental, emosional, sikap, dan perilaku murid. 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan pada posisi kontrol yang sering saya lakukan sebelumnya adalah sebagai pemantau dan pembuat merasa bersalah. Ternyata posisi ini kurang tepat. Seharusnya posisi kontrol saya adalah sebagai manajer yang menyelesaikan masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi. 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Sebagai wali kelas, saya sering menangani murid yang jarang hadir ke sekolah dan murid yang sering tidur di kelas saat jam pelajaran berlangsung. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. 4. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentunya saya sangat senang saat menangani murid dengan tahap segitiga restitusi. Saya melihat respon murid mampu mengungkapkan permasalahan yang terjadi dengan tenang, serta murid mampu menyadari diri atas kesalahan yang telah diperbuat. 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah setelah melakukan pendampingan dengan segitiga restitusi sudah mulai munculnya motivasi internal pada diri murid. Dan yang harus saya perbaiki adalah saya harus selalu memposisikan diri saya pada posisi kontrol yang tepat dalam menangani masalah murid, yaitu sebagai manajer. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan pada murid adalah posisi kontrol sebagai pemantau dan pembuat merasa bersalah. Pada posisi pemantau, perasaan saat itu saya merasa diri saya belum mampu menangani murid yang berbuat masalah tersebut. Karena pada posisi pemantau, murid hanya menyesuaikan diri saat dia diawasi. Dan pada posisi pembuat merasa bersalah, saya merasa sangat bersalah karena saya memperhatikan murid tersebut seperti orang sedih, hanya menunduk dan terdiam saja, seperti menyembunyikan masalahnya. Setelah saya mempelajari modul ini, tentu saya memakai posisi kontrol sebagai manajer, karena posisi ini sangat tepat dalam menyelesaikan masalah disiplin positif pada murid. Perasaan saya sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda?
Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya pernah melakukannya, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan, "Ibu di sini bukan mencari siapa yang salah, dan kamu pasti melakukan tindakan itu ada alasannya ya. Apa alasannya?" 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Menurut saya, hal yang paling penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kerjasama antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini bukan hanya diterapkan di sekolah saja, melainkan disiplin juga harus dilakukan di rumah supaya menjadi kebiasaan yang tumbuh pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.